Nah, di belakang ada kambing. Nanti kamu sembelih, terus dagingnya dimakan sekepalan tangan. Itu sebagai tumbalnya. Di mata si Pulan ini kambing. Tapi di mata teman saya Yang meronda tadi. Iya. Bukan kambing, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman malam, balik lagi di channel Misteri Malam 2021. Nah, setelah video sebelumnya kita udah cerita tentang kodok dan kita habis ngopi lagi, akhirnya Ang baru inget dia ada kejadian yang di luar nalar lagi yang cukup serem tentunya. Dan ini yang ngalamin Ang sendiri loh, bukan CHT ini. Dia baru inget barusan katanya. Tapi kejadiannya udah lumayan lama ya? Lama banget. Iya, makanya dia baru inget. Soalnya kayak dulu waktu gua cerita masalah gua disukai itu ya. Kita kan ingat-ingat apa gitu ya. Iya. Jadi tadi juga ngobrol-ngobrol masalah kodok, terus setelah itu istirahat ngobrol-ngobrol masalah nge-game. Iya. Oh iya gitu. Terus ngobrol-ngobrol masalah makan mie. Oh iya. Iya. Ya udah, jadi nggak usah kelamaan lah ya. Kita lanjutin aja ceritanya dari pengalaman Aan sendiri. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, ada baiknya lu subscribe dulu channel Misteri Malam 2021. Terus follow juga sosial media kita. Dan bagi lu yang punya cerita nggak bisa jadi narasumber ketemu kita gitu ya, lu bisa kirimin ceritanya lewat email gitu. Tapi lebih bagus lagi kalau lu mau jadi narasumber di sini gitu. Jangan lupa juga subscribe channel gua sama Ang, linknya gua taruh di deskripsi, oke? Ya udah, nggak usah kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Ya Kang. Ini mah ngobrol santai aja lah ya. Iya. Soalnya kalau serius gua takut. Takut, nah serius takut. Gimana tuh? Udah gue bilang berkali-kali gue penakut. Takut ya. Jadi waktu itu malam masih bukan di rumah sendiri ya. Jadi rumahnya tuh ada space gitu ya, space buat nongkrong gitu ya. Terus dapur. Ini kejadiannya bukan di rumah Ang ya berarti ya? Di Nah. rumah siapa saudara? Iya. Terus gimana? Jadi gua kan waktu itu kan biasa kalau di rumah itu kan bebas gitulah, bebas mau ngemil mau apa. Iya. Tinggal buka kulkas, ada mie ada telur gitu, masak aja gitu ya. Namanya saudara gitu ya? Iya. Terus? Jadi ceritanya gua malam-malam kan ngemil nih. Ngemil. Masuk aja ke rumah. Jadi udah buka udah dapat mie, dapat sayur, dapat telur. Mau gunting ini mie, kan istilahnya Susah kalau begitu. iya susah lah kalau tangan, bumbunya terutama kan. Mau gunting mie, bumbunya gue cari-cari gunting. Perasaan gue gunting di sini di meja makan gitu ya. Mana gunting gitu ya. Putar nggak ketemu gunting, perasaan gue di sini gunting tuh gitu. Mana pas nyari-nyari ke arah dapur nggak ada, pas berbalik nih balik gitu ada sosok gitu kayak cewek hitam, pakai hitam tapi membelakangi gitu. Oh, munggungin. munggungin rambutnya panjang. Kaget gua.
Wah, astagfirullahaladzim. Tapi pas bilang kayak gitu langsung hilang gitu. Si cewek ini hilang langsung. Hilang. Terus hilang. Gue tengok gunting ada, kurang ajar. Umpetin. Diumpetin. Itu bisa disebut kuntilanak nggak? Wallahu alam lah ya. Gue takut. Wallahu alam lah. Iya, Ya diumpetin nggak tahu, ya Iya, pokoknya gue cari-cari nggak ketemu. Padahal di meja ya. Pertama gue lihat di meja. Gue kan nyari mie. Pas butuh Pas butuh nggak ada. Perasaan gue di sini gitu. Iya. Perasaan. Dan soalnya selewatan gitu kan, selewatan ada gunting gitu. Perasaan gue di sini kemana ya, di mana saya lihat gitu ya. Boleh gunting di mana, perasaan di sini gitu. Cari ke sana, cari ke sini nggak ada. Pas nengok, tapi agak jauh sih. Jadi ada dapur, ada ya itu space itu antara rumah dan dapur ada space. Nah di situ. Takut. Tapi ya nggak, setelah itu ngilang, ya pergi gitu kan, pergi. Gunting ketemu gitu. Ih, ini gunting goblok. Ketutupan kali. Tapi tau nggak jadi gue bikin mie. Langsung Cabut. Iya lah. Udah kayaknya rasa laparnya juga udah hilang. Udah nggak mood. Nah, Geblek. terus itu berarti di rumah saudara itu ya? Masih ada lagi kejadian pas di rumah saudara tuh? Ih, pogo iya. Kebetulan lagi di situ gitu ya. Kebetulan lagi di situ memang. Waktu dulu memang gua tuh apa ya? Jadi kayak sama saudara tuh akrab gitu ya. Iya. Bebas gitu kan. Udah kayak rumah sendiri lah ya. Iya, bebas lah gitu. Cuman kalau misalkan malam di situ pulang nanti kuncinya dilempar lewat atas gitu kan. Puprak gitu lewat atas, lewat apa sih namanya? Iya. Iya gitu ya. Erang-erang. Iya gitu. Kalau kata orang sini erang-erang. Nah, gue lagi main HP gitu, main HP, lagi santai, ya itu ruang rumah gitu ya, ruang tidur apa segala macam, space dapur gitu. Nah, di antara space itu kan ada bangku, kursi, nongkrong di situ lah, nongkrong gitu. Samping kursi ini misalkan gue duduk di sini nih, agak ke sana dikit, tempat wudhu, ada airnya, ada embernya gitu, gue nongkrong situ. Nongkrong situ ada suara kayak duduk gitu ya. Kayak mukul tembok gitu. Duduk. Apa ya gua penakut ya, diam aja, pura-pura cuek. Pura-pura cuek padahal pikiran mah nggak fokus ya. Terus deh Duduk lagi. Penasaran ya penasarannya mah mungkin kalau tikus gue usir gitu kan ya. Kalau misalkan ya tikus pertama gue tikus brengsek tikus nih, gue usir nih. Buka tadinya memang begitu. Udah duduk gitu pas lihat kan pintunya tuh kaca. Oh, pintu kaca. Iya. Pas gue lihat nemplok. Apaan? Kayak tau gak Lord of the Ring, Omegle. Oh iya. Yang palanya botak kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi tua, orang tua gitu. Nempel kaca. Kaca. Gimana? Kaget dong. Bukan kaget lagi. Gua spontan di samping ada ember, gua siram. Tapi ngilang. Tapi ya sebelum gua kan ngambil itu sambil ngeliat gitu ya. Ya mudar gitu. Agak mudar gitu. Siram gitu, emang udah nggak ada gitu. Oh, langsung hilang. Spontan gua kayak gini lari ke ember. Langsung siram langsung kabur. enggak, pas langsung siram tapi suara-suara itu masih duduk gitu. Oh gitu ya. Walaupun udah hilang itu. Berhubung gua bilang sumpah serapah sendiri di dapur gitu ya. Setelah gua bangun ada apa sih? Oh, bahasa amat ini gitu. Ceritain nggak sama yang punya rumah? Enggak. Iya sih. Nanti malah yang punya rumahnya malah takut sendiri tinggal. Gue bilang aja habis bikin mie tumpah, habis siram. Siramnya sampai ke pintu. Kadang-kadang orang kalau Ya jengkelnya kan gini, istilahnya
udah malah lagi pusing gitu ya, lagi pusing apa lagi susah gitu, susah ada yang itu ya aku spontan nih siram, padahal siram takut gitu. Wow, belum gue lagi pusing ya, susah gini lo nakut-nakutin gitu kan. Tapi ngomong-ngomong susah, Ang, gue kemarin ada yang cerita gini, Ang. Kan terakhir kita upload ada masalah pesugihan ya. Iya. Tunggu. Lo bilang gue susah mau ngajak sugihan nih. Enggak. Jadi gini. Jadi temen gue itu lihat konten kita tuh yang ngomongin masalah pesugihan tuh. Nah, ternyata dia pernah ngalamin nganter orang mau pesugihan, Kang. Ngalamin sendiri berarti. Ngalamin sendiri. Dia jadi istilahnya di mata kepala mata kepala sendiri melihat proses pesugihan ritualnya gitu. Ya, ritual segala macamnya. Jadi cerita awal mulanya tuh gini. Jadi dia tuh kan memang sering nongkrong lah di istilahnya apa ya, pos ronda gitu ya. Pos ronda gitu. Datanglah, kita sebut siapa yang mau pesugihan ini? Udah Pulan aja Pulan lagi ya. Iya. Datanglah si Pulan, nemuin teman saya. Anter yuk. Anter kemana? Udah ikut aja. Mau ke ini, mau ada perlu. Dia belum cerita tuh pas di pos ronda, belum cerita apa-apa. Saking CS-nya lah. Saking CS-nya iya, karena emang di situ bukan cuma dia berdua, ada beberapa orang lagi yang main ngeronda gitu kan. Dia milih yang CS mana nih? Ada 3 atau 4 orang lah di situ yang diajakin dia. Nah, ternyata di perjalanan pulang ya, belum berangkat ke tempatnya lah, dia pulang dulu. Di perjalanan sambil jalan kaki itu dia cerita, gua mau pesugihan. Ah, serius lu? Gue tadi kaget lah. Namanya orang lagi ngopi terus diajak antar pesugihan, gimana nggak kaget gitu. Tapi tempatnya agak jauh di, gua nggak bisa sebutin gunung lagi, nggak bisa sebutin tempatnya. Yang jelas ini masih di daerah gunung lah, pegunungan katanya sih, masih daerah Jawa Barat katanya gitu. Makanya nanti ada istilahnya obrolan pakai bahasa Sunda di sananya nanti. Nah, singkat cerita, si ini pergilah ke sana ya, ke tempatnya lah. Jadi tempatnya itu, dia tuh ke sana mau nemuin, kita sebut apa, paranormal, dukun, Kuncen. Bukan kuncen, mbah lah. Kita sebut mbah aja lah. Itu kuncennya berarti. Nah, bisa jadi ya. Soalnya kan takutnya kalau sebut kuncen ngerinya ini kuncen gunung ini, kalau gitu. Bukan, maksudnya kan biasanya kan kalau misalkan gua mau berhubungan dengan makhluk Goib, harus melalui itu kan. Oh. Nah, artinya dia kuncennya gitu. Iya. Kuncen pesugihan gitu. Ya, kuncen pesugihannya. Kalau nggak kita sebut mbah aja lah ya, Iya. lebih simpel. Nah, singkat cerita, dia udah datanglah ke rumah si mbah ini. Nah, rumahnya itu jauh dari pemukiman warga. Jadi istilahnya ini pemukiman nih. Nah, rumah si mbahnya itu jauh, lebih masuk ke daerah hutannya. Iya, gitu Terpencil lah. ya. Nah, begitu datang, ya si mbahnya udah tahu lah permaksudannya kan. Ya apalagi kalau bukan mau itu. Iya, emang tempatnya begitu gitu. Iya. Nah, setelah bercakap-cakap lah, disebutin lah persyaratannya, dan gua nggak bisa sebutin takutnya diikutin. Mulailah ritual, karena si ininya pun udah nyanggupin. Oke, gua sepil sedikit persyaratannya. Intinya dia harus mau tumbal, ngasih tumbal gitu. Tapi dia nggak tahu tumbalnya siapa atau apa gitu ya. Nah, malam pertama itu ritualnya ya biasalah, mandi kembang, terus ditanya kesanggupannya segala macamnya lah. Nah, di malam kedua, bermalam-malam gitu. Iya. Nggak langsung jatuh. jadi itu satu hari satu malam, 2 hari 1 malam gitu ya, gua lupa lah pokoknya gitu. Nah, di malam berikutnya dia disuruh nyembelih kambing. Habis nyembelih kambing, dagingnya diseset, dimakan, ya mungkin setangan lah. Nah, dia si mbah ini bilang, ini kambingnya kambing punya siapa nih? enggak, udah disediain sama si mbahnya, udah disediain nih.
Jadi istilah dia bilang gini, Ang, pakai bahasa Sunda ya. Iya. Ya jang engke di tukang aya embe, Mm-mm. ku ujang disembelih, dagingna di dahar sawareh, Mm-mm. sakeupeuleuun. Mm-mm. Jadi kalau bahasa Indonesianya, nih, nak di belakang ada kambing. Mm-mm. Nanti kamu sembelih, terus dagingnya dimakan sekepalan tangan. Itu sebagai tumbalnya, sebagai tumbal katanya gitu. Jadi dia pikir tumbalnya kambing. Betul. Nah, di mata si Pulan ini kambing, Mm-mm. tapi di mata teman saya Yang meronda tadi. yang ngeronda tadi Iya. bukan kambing, Ang. Jadi kan posisinya gini, Ang. Ini misalnya, Ang, mbahnya nih, ini si Pulan, teman saya di belakang, otomatis kedenger kan ngomong Iya. kambing segala macem, kambing doang, kan teman saya gitu, cuman kambing, enteng ya. Ternyata pas dia ke belakang lihat kambingnya, yang dilihat teman saya itu bukan kambing, Ang. Anaknya dia lagi diikat lehernya kayak kambing. Gimana sih? Iya. Gini diikat lehernya. Yang dilihat teman saya itu anaknya, bukan kambing. Nah, karena si Pulan ini ngelihatnya itu kambing, ya dia tega-tega aja, namanya cuman kambing kan ya. Sembelih. Itu temennya nggak bilang, itu anak lu gitu. Nah, gue juga nanya gitu, Ang. Lu kenapa nggak ingetin? Iya. Gitu kan? Ya gue takut salah. Kan gue ke situ sama dia doang, nggak sama anaknya. Iya. Masuk logika. Takutnya pas dia bilang itu anak lu bukan kambing. Iya, kalau misalnya si ininya sadar, ntar si mbahnya kesinggung, dia yang kena. Iya. Iya. Dilema juga. Iya. Padahal ya emang si mbahnya dari awal katanya emang udah bilang kamu harus tumbal, ngasih tumbal. Cuman kan karena yang dibilangnya tumbalnya cuman kambing kan, ya udah disanggupin aja. Nah, singkat cerita ya udahlah dimulai. Disembelih, dimakan dagingnya sekepul. Singkat cerita selesailah ritualnya. Ritualnya udah selesai. Pulanglah dia ke desanya. Pas pulang ke desanya udah ada bendera kuning, Ang. Anaknya meninggal. Gitu. Meninggalnya itu dadakan. Jadi si lehernya itu patah. Tapi si kulitnya itu utuh. Jadi kayak ya simbol Nah. gitu ya. Walau alam ya. Oh, alam. Jadi istilahnya kayak nggak ada tulangnya loh. Tulangnya patah. Jadi gimana ya bahasa ngampleh, apa sih bahasa Iya. Indonesia ngampleh? Si kepala tuh kayak Nggak tulang ada udah tulang. patah lah, ya, udah patah. Kata si teman saya ini pas ngeliat jasadnya gitu kan, meninggalnya dadakan. Terus temennya tuh bilang, jangan-jangan nggak bilang gitu ya. Nggak tahu. Tapi kalau kata teman saya sih, si temennya juga si Pulan ini kayaknya sih udah sadar. Sadar gitu ya. Sadar, udah jelas sadar. Nggak mungkin enggak lah. Iya, nggak mungkin enggak. Apa yang dia lakuin nggak mungkin cuman kambing. Entah dia udah ada perjanjian sama si mbahnya bahwa itu anaknya atau apapun, kita nggak tahu ya. Entah Karena itu emang pas ngeliat anaknya meninggal juga, langsung teg ya. Iya. Iya gitu ya. karena ya si teman saya ini juga pas ada satu ketika ritual itu teman saya nggak ngikutin di dalam. Dia cuman diem di luar ngerokok gitu kan, orang cuman ngantri gitu kan. Nah, setelah anaknya meninggal, kan, ini percaya nggak percaya ya, jangka waktu 1 minggu usahanya naik pesat. Usahanya ini itu lancar, usaha itu lancar, di sini lancar. Kalau kata teman saya itu si Pulan ini selama 1/2 tahun lah hidupnya nggak pernah kekurangan, bahkan berlebih, sangat berlebih. Nah, habis itu si Pulan ini pindah dari desanya dia. Dia beli rumah yang lebih gede, anggrek segala macam. Nah, setelah itu gua kan tanya ya, sekarang kehidupannya gimana? Sekarang susah gitu. Jadi kontraknya cuma setengah. Yang Setengah alam. Oh, Soalnya sama saya itu cuman tinggal bareng itu kan cuman 1/2 tahun. Habis 1/2 tahun si Pulan ini pindah itu udah nggak tahu lah kehidupannya kayak gimana. Cuman setelah beberapa tahun kemudian dia ketemu lagi, ya hidupnya udah susah lagi Iya. gitu. Tapi kalau biasanya yang gue denger ya, kalau cerita kayak gitu ya,
istilahnya dia kaya terus-terusan sampai dia meninggal gitu kan ya. Hmm. Selagi masih ada tumbal gitu kan. Iya, Kemungkinan satu kemungkinannya dia sadar. betul. Ya. Jadi kalau udah sadar kan berarti udah turun lagi, udah pasti dia. Iya. turun lagi. Kedua mungkin udah nggak sanggup lagi nurutin Iya. Oh, tumbalnya. iya, gue baru inget. Jadi dia tuh punya anak 3. Pas ketemu lagi itu tinggal 1. Dia udah nggak sanggup lagi ngurun. Iya, dia sih udah nggak tega sih. Iya udah kita udah nggak sanggup lagi, dia mendingan dilepas aja lah. Iya. Iya. Iya, gue baru inget. Dia tuh awalnya ada anak 3, cuman pas ketemu lagi sama teman saya itu udah tinggal 1. Udah susah tapi ya. Iya, tapi tinggal 1 itu ya hidupnya udah malah banyak utang katanya sekarang. Udah susah lagi. Ya kemungkinan dia sadar ya. Kemudian dia sadar ya, alhamdulillah kalau udah sadar mah kan gitu. Iya sih, nggak sampai ke bawah mati. Dia nggak sampai dia mati, masih diberi kesempatan Untuk tobat. Iya. Ya syukur-syukur sih emang prediksi kita bener ya. Iya. Cuman ya kasihan juga ya udah ngorbanin anaknya. Ya kita anggaplah 2 gitu, karena emang pas ketemu tinggal 1 kan. Nggak abadi juga. Terus ya Sekalipun ya Allah alam ya, udah istilahnya dosa tetap dihitung dosa kan. betul. Tetap. Ya, Apalagi tapi ya dosa itu udah dosa sirik iya, ya. ya kan, Dosa sirik. dosa tetap dihitung dosa, tapi kalau seumpama sadar Allah Maha Pengampun. Betul. Ya, Allah Maha Pengampun, tapi tetap catatan ada gitu kan. Iya. Coba walau alam. Ya syukur-syukur udah taubat gitu kan ya. Iya, itu kalau kata teman saya sih kejadiannya itu sekitaran tahun 2008-an lah, waktu dia nganter 2008-2009. Dia juga lupa ingat lah karena udah lama banget. Ketemu lagi itu pas tahun 2015 kata dia. 2015 Lama itu gitu. ya udah jatuh lagi hidupnya, udah enggak tahu udah sekarang nasibnya gimana gitu kan. Yang paling penting kan alhamdulillah bisa jadi Tobat sadar ya. ya, tobat alhamdulillah gitu kan. Walaupun itu dalam tanda kutip catatan tetap ada dosanya gitu. Betul, tapi seenggaknya dia udah Tobat. istilahnya kalaupun meninggal pun udah enggak di jalan yang sesat lagi. Iya, karena Allah Maha Pengampun, yaitu wallahu alam, hak Iya. prerogatif Allah Betul. gitu kan. Ya. Cuman kalau kata temen gue ini dia khawatir juga sih kalau pas tahun 2015 itu dia udah kelilit lagi kayak gitu, takutnya balik lagi katanya. Iya bisa jadi, tapi ya Allah alam mudah-mudahan enggak. Iya, ya kita sih ngingetin aja ya teman ya, seberapapun sulit lu, seberapa susah pun hidup lu, janganlah ngambil cara instan kayak gitu ya. Iya karena ya misal Allah itu kan mengasih ujian kan, Betul. tidak melebihi Batas kemampuan kemampuan kita gitu makhluknya gitu kan. pasti adalah jalan ya. Sesusah-susahnya lu, gua dan Ang sangat membenci, bukan membenci ya, benci lah ya. Iya, istilahnya saling mengingatkan gitu ya. Saya saling mengingatkan aja ya. Kalau Kita ini juga misalkan bikin konten kayak gini kan ada pesan gitu, yang disampaikan. ada pembelajaran gitu. Jadi misalkan ada baik, kalau yang baik diambil, yang misalkan kita nih salah kata buruk apa jangan diambil. Iya, kita ambil baiknya aja, buang yang buruknya gitu ya. Iya gitulah intinya mah, karena Iya. istilahnya kita juga ini hiburan, Iya, menceritakan cerita yang orang-orang alami gitu kan ya, Iya. nggak mengada-ada gitu Iya. kan ya. Terlepas lu percaya enggaknya ya kita sih serahin ke lu semua gitu kan. Yang jelas kita cuman jadi pendengar aja dari teman-teman yang emang punya cerita pengalaman sendiri gitu ya. Iya, artinya Kadang kita tuh nggak ngambil dari internet, enggak. kita dengerin cerita dari orang ya, kita ceritain lagi. Kalaupun orangnya mau cerita ya silahkan kita ceritain gitu ya. Iya, misal kalau seumpama seru enggaknya mah kita mah Balikin lagi aja, kita mah cuma hanya menceritakan apa yang dialami orang, Teman-teman semua, iya. teman-teman kita gitu yang dialami. Karena memang kalau seumpama diambil jadi narasumber suka nggak mau gitu kan, Iya. suka malu atau nggak bisa Takut bahas. aibnya keungkap. Bisa jadi. Ya itu kan pesugihan kan aib juga. Takutnya kan gitu. Terlepas percaya enggaknya kita balikin lagi ke lu dan kita ingetin lagi jangan pernah pesugihan. Jangan
Karena itu nggak abadi Lur, tapi neraka kekal abadi. Mudah-mudahan kami di sini juga nggak sampai kayak gitu ya. Iya. Nggak sampai gitu. Karena Jangan sampai. kita udah beberapa kali bikin konten pesugihan lagi. Pertama itu yang pesugihan rumah makan itu ya. Iya. Yang siapa itu narasumbernya gue lupa. Ada dari Jawa ya. Iya itu ada narasumber. Terus yang kemarin ceritain lagi yang gue ceritain. Terus yang ini juga ada pesugihan lagi. Janganlah Lur. Ya. Janganlah. Sebagai pembelajaran akibatnya kayak gitu. Iya. Kita ungkapin akibatnya seperti itu. Iya. Janganlah, jangan sekali-kali, nggak ada untungnya gitu. Iya. Gitu. Ya udah, karena ini udah mepet lagi subuh. Lu nggak tanya ada lagi nggak? Oh iya ada lagi nggak? Nggak ada. Gua tahu pasti nggak ada lagi, orang ini udah mepet ke subuh kok. Dari tadi kita ngulang nyari cerita, inget-inget cerita udah mentok lagi. Mungkin nanti kedepannya ada lagi narasumber, walaupun nggak bisa cerita, kita ceritain lagi aja lah kayak gini ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Iya, buat hiburan teman semua. Barangkali ada yang suka dengar kayak gua kan dengar cerita kayak gini kan suka gitu ya. Iya. Dengar ceritanya orang itu suka barangkali. Iya, ya kita sih jangan berhenti di kita gitu. Maksudnya jangan berhenti di kita tuh. Kita dengerin cerita gini. Wah seru nih kalau orang-orang tahu. Gitu. Nah, kita ceritain lagi. Nah barangkali Dari teman-teman semua ada cerita, boleh lah kirimin email di bawah gitu deskripsi atau lu voice-nya gitu ya. ya voice recording juga nggak apa-apa, lu kirimin aja. Karena sebelumnya juga ada sih konten yang pakai voice recording gitu. Karena emang jaraknya jauh nggak bisa ke sini gitu kan. Tapi pengen cerita langsung. Atau lu mau rekam video sendiri gitu, nanti kita tayangin. Kalau misalnya layak tayang ya kita tayangin aja. Tapi kalau menurut kita sih layak-layak aja lah. Nah ya kalau yang dekat-dekat mah kita Datang sini aja aja, ke sini. ngopi-ngopi ya. nggak ditarif. Ya udah segitu aja lah ya. Berhubung kita juga udah kehabisan cerita, mungkin nanti ada cerita lagi lah. Buat sesi kali ini kita udahin dulu. Dan jangan lupa subscribe channel Misteri Malam 2021, follow juga semua sosial media kita. Subscribe juga channel gua sama Aang, linknya ada di deskripsi. Yaudah, gua Guntur, Yang pamit. Jangan keluar malam sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.